Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Oke, balik lagi di podcast Peradaban Quran di MPQ Channel. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ari Damayanti, bisa dipanggil Mbak Ari. Buat teman-teman yang belum nonton podcast yang kemarin, wajib ditonton karena di situ kita telah menghadirkan sosok yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang hafizah Quran yang menyelesaikan hafalannya dalam waktu 1,5 tahun serta berprestasi dalam bidang akademik. Nah, beliau ini menyelesaikan hafalannya di MPQ atau Komunitas Mahasiswa Penghafal Al-Quran. Nah, di konten kali ini kita telah menghadirkan sosok lain yang tidak kalah luar biasanya karena beliau ini adalah seorang mahasiswi di kedokteran Universitas Lampung yang telah menyelesaikan hafalan juga di kurang lebih 2,5 tahun. Beliau bernama Sonia Mahatfa. Hai Mbak Sonia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Sonia? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Mbak Sonia? Saat ini lagi koas sih, tapi hari ini lagi nggak jaga, jadi free. Oh gitu, bikin podcast. Jadi bisa ngobrol-ngobrol bareng Iya. kita ya untuk 30 menit ke depan lah insyaallah. Oke teman-teman, jadi Mbak Sonia ini yang sebelumnya saya bilang mahasantri yang menyelesaikan hafalannya di MPQ. Mbak, kita sharing-sharing ya. Boleh kasih tahu nggak kapan pertama kali Mbak kenal MPQ? Jadi awal mulanya itu ketika aku mos ya kuliah pas semester 2 itu. Ya biasalah, seperti mahasiswa pada umumnya kalau kuliah mos awal mahasiswa kan pulangnya maghrib, malam-malam gitu. Terus ada kebetulan salah satu teman aku yang kuliah di kedokteran juga seangkatan, dia udah daftar duluan di MPQ gitu. Tapi aku nggak tahu karena dia itu setiap pulang mos itu dia selalu pergi ke WASI malam-malam gitu. WASI itu masjid di kampus Universitas Lampung. Unila gitu. Nah terus aku kan kayak ngapain sih, kayak kepo gitu kan, ngapain sih nih anak kan, dia itu kosnya itu di belakang kan, maksudnya jalannya beda gitu daripada di WASI itu di depan, dia kosnya itu di belakang. Kenapa kok dia setiap pulang mos itu selalu mampir ke WASI malam-malam, lagi ngapain gitu kan. Terus kayak kepo gitu, cari tahu. Terus aku tanya, kamu ikut ini ya, apa komunitas hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran gitu ya. Terus dia bilang, iya, ambil malu-malu gitulah. Terus kok kamu nggak bilang-bilang sih ke aku gitu, aku kan juga pengen ngafal gitu. Terus katanya dia, ya aku nggak tahu kalau misalnya kamu pengen ngafal juga gitu. Terus gimana sih caranya gitu, kan pengen juga ngafal gitu. Bisa, cuman nggak bisa langsung masuk, harus nunggu semester depan karena MPQ bukannya tiap semester kan. Ya udah akhirnya semester 3 2017 itu baru aku join di MPQ. MPQ juga kan baru berdiri di 2016 gitu, jadi masih baru-baru lah. Iya, jadi awal mulanya dari temen ya. Iya, dari kepo-kepoin temen ngapain gitu kan malam-malam gitu. Dan dari situ terbukalah jalan ke MPQ, insyaallah. Oke Mbak, setelah ke MPQ nih berarti kan nambah ya kesibukannya, harus setoran hafalan, dan juga dengar-dengar Mbak ini aktif organisasi. Selain itu juga kuliahnya itu masya Allah banget tepat waktu 3,5 tahun gitu. Alhamdulillah. Mbak boleh bagi tips untuk manajemen waktunya Mbak? Jadi kok bisa gitu loh dengan kesibukan yang segitu padatnya menyelesaikan semua itu gitu. Silakan. Tipsnya apa ya? Ya balik lagi ya, niat juga ya, kita ngapal Al-Quran. Terus juga ingat 3 tugas kita gitu. Tugas sebagai mahasiswa, ya pertama kan sebagai mahasiswa gitu, kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan studi kita gitu kan, sarjana kita gitu. Kemudian yang kedua, tugas kita sebagai santri MPQ, mahasiswa penghafal Al-Quran, which is kita tuh juga harus ngapal Al-Quran tiap harinya, murojaah juga gitu, dan ikuti setiap kegiatan-kegiatan MPQ. Kemudian yang ketiga juga kita sebagai, kalau misalnya kita diamanahkan sebagai di organisasi, kita juga harus bertanggung jawab kan atas apa yang sudah kita, jabatan yang udah kita pegang gitu. Nggak boleh kan kita ninggalin gitu kan. Nah ya udah, ketika kan produktif kan akhirnya setiap hari itu. Nah itu tuh kita susunlah skala prioritas kita gitu, mana sih yang sebenarnya
urgent atau pekerjaan apa yang harus diselesaikan pada saat hari itu dan memang harus saat itu juga gitu. Nah itu tuh kita susun skala prioritasnya. Jadi kalau aku dulu tuh punya mini notes kecil gitu, terus aku tulis apa yang harus aku lakuin gitu. Oh iya besok deadline-nya tugas ini, ya udah aku kerjain dulu. Terus habis itu apa? Oh iya hafalan. Oh iya habis itu apa? Organisasi, rapat, ada rapat atau apa gitu. Ya udah kita susun skala prioritasnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tuh produktif ya, itu tuh lebih gampang lebih pekerjaan itu sebenarnya lebih bisa diselesaikan gitu daripada kita tuh nganggur gitu ya. Kalau misalnya nganggur itu terus ada tugas tuh kayak udah nanti aja gitu, nanti aja gitu kan, masih ada hari esok apa gitu kan, masih ada malah menunda-nunda. Tapi ketika kita itu sibuk gitu, itu tuh malah oh iya habis ini tuh aku ada rapat organisasi ini, habis ini aku juga harus setoran gitu. Jadi kan aku ada tugas juga, berarti aku harus nyelesain tugasnya nih gitu. Jadi kayak dikebut gitu kan, harus nyelesain tugas udah selesai, terus baru aku harus rapat gitu misalnya. Terus habis rapat aku harus hafalan gitu. Jadi sebenarnya produktif dengan kita sibuk itu kita lebih produktif dan malah lebih menurut aku sih lebih mengasyikkan gitu daripada kita tuh banyak nganggurnya itu malah males gitu. Jarang banget loh perasaan mengasyikkan pada tugas-tugas yang kita lakukan. Kalau kita sebenarnya ini ya capek sih, cuman ya dinikmatin aja gitu. Iya, dinikmatin aja. Jadi ya tadi yang pertama nih ya Mbak, menyusun skala prioritas, harus bertanggung jawab atas skala prioritas yang kita buat gitu ya Mbak intinya. Terus harus menghadirkan perasaan mengasyikkan terhadap tugas-tugas yang udah kita buat di skala prioritas tersebut gitu ya Mbak. Nah, kan Mbak Uni udah masuk ke MPK tuh waktu itu, terus udah ngafal. Nah selama ngafal ada nggak tantangan atau hambatan yang sekiranya berat buat Mbak gitu dan cara untuk mengatasinya gitu? Boleh Mbak, silahkan. Pasti ada ya, dimanapun juga teman-teman juga pasti punya hambatan ketika menghafal Al-Quran. Cuman di sini aku mau share aja ya hambatan aku tuh waktu awal-awal, karena memang aku bukan background pondok atau boarding atau keluarga yang menghafal itu bukan. Jadi aku emang dimulai dari nol ya Bu gitu ya. Jadi ya udah aku awal-awal 2017 kan. Nah itu aku mulai setoran di MPK. Itu tuh ngeliat teman-teman aku tuh cepet gitu loh, cepet banget sih. Misalnya 1 jam tuh udah setor lagi ke ustadz, setor lagi ke mentor, setor lagi ke umi gitu. Sedangkan aku tuh kayak di situ-situ aja, kok nggak lancar-lancar, ini apa aku banyak maksiat atau apa gitu kan, kayak pertama kali kok kayak gini gitu, minder, insecure. Terus berarti sama temennya yang sebelumnya itu ya? Iya, tapi dia itu boarding, jadi dia emang sudah punya bekal gitu loh, dia udah ada hafalan sebelumnya karena dia SMA-nya boarding gitu. Jadi kayak nggak ada yang sama nih gitu. Jadi aku kan emang baru nih kayak pemula lah ya, baru ngapal gitu, jadi kayak agak gimana gitu, kayak minder gitu pasti sih. Terus ngelihat itu kayak kok bisa sih cepet ngapalnya gitu. Ternyata sering berjalannya waktu itu, oh iya baru ketemu jawabannya. Ternyata mereka itu seperti itu ya karena mereka berproses juga gitu. Mereka nggak mungkin tiba-tiba baru sekali dari awal pemula tiba-tiba langsung bisa setoran 1 halaman nggak nyampe 1 jam gitu misalnya. Kan mereka itu butuh proses. Tapi yang kita lihat pada saat itu adalah ketika mereka udah di titik puncak gitu, ketika mereka udah berproses lama, ya wajar kalau misalnya mereka tuh bisa cepet gitu. Nah, ibaratnya kan pedagang yang motong ayam gitu kan, itu kan bisa cepet banget itu karena mereka setiap hari melakukan hal yang sama. Beda kalau misalnya kita baru pegang ayam motong kan lama banget gitu kan, beda pedagang kok bisa cepet gitu kan motong-motongnya. Ya sama gitu, sama kayak penghafal mereka yang udah ngapal Al-Quran duluan, mereka tuh ibaratnya tuh nyuri start duluan gitu, nyuri start duluan, jadi ya wajar mereka bisa kayak gitu. Sedangkan aku kan masih pemula gitu, jadi ya wajar aja aku nggak bisa sampai mereka. Tapi ya seiring berjalannya waktu, oh iya ternyata aku bisa loh, misalnya nggak nyampe 1 jam bisa setoran 1 halaman gitu. Ya itu kan karena terbiasa. Jadi jangan dilihat orang itu pada saat di puncak gitu, bahkan mereka aja mungkin lebih struggle-nya aja mungkin lebih daripada kita waktu gitu awal-awal. Ya waktu awal-awalnya gitu kan, who knows gitu, nggak tahu gitu. Jadi jangan cuma lihat di awal tapi ya lihat di prosesnya. Terus juga waktu beratnya itu waktu di semester 7, karena di semester 7 itu kalau di kedokteran itu
ada 159 atau 56 SKS gitu ya dalam Insya Allah. nah jadi aku tuh meskipun udah ngambil 23 atau 24 SKS dari semester 1 sampai semester 6 tetap ada sisa 20 SKS di semester 7 gitu. Nah jadinya sambil ngerjain skripsi, sambil kuliah, sambil juga setoran hafalan karena waktu itu target wisuda 2009 wisudawati MPK itu kan 2019. Masih organisasi juga? Organisasi tuh iya nggak ya? Kayaknya udah ini deh, udah enggak off, deh, ya? udah off. Cuman aku masih dimintain jadi mentornya MPK, nerima setoran hafalan gitu. Jadi waktu itu pas TTK aku jadi mentor sambil nerima setoran hafalan, aku sambil ngerjain skripsi gitu. Ntar ya deh, aku sambil ngerjain skripsi terus sambil oh iya dah sekarang aku nerima setoran gitu. Jadi aku tuh kebanyakan ngerjain skripsi aku tuh malah di WASI gitu. Jadi apa ya? Rame juga karena banyak teman gitu. Jadi kalau di kosan itu banyak tidurnya kan kayak males lah tuh. Apalagi lihat kasur gitu kan tidur aja lebih enak gitu kan. Malah kayak sibuk itu ya udah akhirnya bisa kebagi-bagi waktu gitu. Ya udah alhamdulillah Allah mudahkan jalannya bisa lulus tepat waktu gitu. Nggak nambah-nambah lagi gitu. Jadi itu ya mungkin struggle-nya. Iya, capek pasti. Iya, hambatan orang-orang yang baru mulai menghafal Al-Quran itu mungkin sama ya. Insecure. Maaf kelipet lidahnya. Insecure sama teman-teman yang lain yang ternyata mereka 1 jam udah 1 halaman, sedangkan kan nggak nyampe 1 jam 30 menit aja udah langsung setor gitu. Masya Allah gitu. Jadi harus afirmasi ke diri sendiri bahwa mereka pernah ada di posisi kita yang sama-sama susahnya, sama-sama capeknya dalam menghafal gitu ya. Mereka curi start duluan aja gitu. Cuma bedanya lebih dulu aja gitu. Oke, Mbak, kalau nih ya Mbak tadi sempat bilang katanya bisa ya ngerjain skripsi sambil nerima hafalan di masjid gitu kan, apa enggak gitu ya, mungkin kalau orang bayanginnya kok bisa gitu. Nah Mbak, boleh di-share nggak dampak dari hafalan ke bidang akademik Mbak gitu yang Mbak rasain selama ini gitu? Pasti ada berdampak ya Al-Quran itu. Karena ketika aku dulu belum ngapal sama ngapal itu emang kerasa sih, jadi lebih produktif iya. Terus itu ketika kita stres atau apa itu tuh ke WASI terus ngapal itu tuh kayak ada relaksasi sendiri gitu bagi aku ya. Merasa bahwa nggak terlalu stres gitu menjalani kehidupan, jadi lebih tenang. Dampaknya itu aku merasa lebih tenang lah, lebih ke psikologi aku ya, lebih ke jiwa itu lebih tenang gitu. Karena kan ala bidzikrillah tatmainnul qulub kan. Jadi kalau misalnya kita semakin ingatlah kepadaku gitu, maka ya Allah kan ini memberikan ketenangan bagi kita gitu kan. Jadinya banyak banget dampaknya gitu. Selain psikologi aku juga tugas-tugas sih. Jadi kan misalnya tuh deadline besok gitu, terus aku tuh lebih ngutamain Al-Quran. Jadi ingat ya, kita tuh ngapal Al-Quran, waktu Al-Quran itu kita yang memberikan waktu Al-Quran itu untuk Al-Quran, maksudnya waktu kita kasih untuk Al-Quran, bukan waktu sisa gitu. Jadi emang kita sisihkan waktu kita untuk Al-Quran khusus gitu, bukan karena aku lagi nggak sibuk jadi aku baca Al-Quran gitu, enggak, jangan kebalik gitu. Jadinya ketika kita udah seperti itu gitu kan, ibaratnya Al-Quran kan kalamullah ya, interaksi kita dengan Allah itu kan juga bisa lewat Al-Quran gitu. Apalagi kita mentadaburinya gitu, itu tuh banyak banget efeknya ke kita gitu, pribadi aku. Jiwa tenang. Terus juga pas tugas-tugas gitu deadline-nya besok, taunya pas aku duluin Al-Quran itu tiba-tiba deadline-nya jadi diundur gitu. Jadi wah berkah juga ini. Itu tuh sering banget kayak gitu. Terus misalnya besoknya jam 7 nih kuliah, kan kita capek gitu kan, ternyata kuliahnya diundur gitu, jadi bisa ngerjain deadline tugas atau bisa istirahat dulu gitu. Jadi sebenarnya banyak sih berkah-berkah yang nggak terduga sih kalau menurut aku ketika kita udah interaksi dengan Al-Quran kayak gitu. Jadi intinya yang kita dapat pertama kali adalah ketenangan jiwa. Saat jiwa kita sudah tenang, maka apapun akan lebih mudah gitu. Nah ya benar. Masya Allah. Dan tadi ya Mbak, yang tadi penting tuh, yang jangan ngasih waktu ke Al-Quran itu waktu sisa, tapi sengaja menyisihkan waktu untuk Al-Quran. Itu kayaknya ini tips banget itu ya gitu. Mbak, kan Mbak
maaf Mbak, dari Malang ya? Iya. Dua-duanya dari Malang. Itu kan jauh sekali gitu ya. Nah, sedangkan pertama kali menghafalkan di sini gitu kan ya. Gimana sih respon orang tua setelah dapat informasi kalau anaknya nih memutuskan untuk menjadi seorang penghafal Al-Qur'an? Apakah mendukung atau gimana Mbak? Sebenarnya aku tuh menghafalnya dari waktu di Malang ya. Jadi waktu dulu itu emang pengen banget ngapal. Cuman nggak niat karena nggak di storyin lah, nggak di storyin gitu. Cuman kayak ngapal biasa juz 30 aja gitu. Terus emang dari awal itu pengen, karena backgroundnya bukan background boarding pondok dan keluarga yang penghafal Al-Qur'an. Jadi aku ngomong lah ke ibu aku gitu. Aku tuh pengen jadi seorang penghafal Al-Qur'an kayak gitu. Terus waktu itu kejadian pas selesai sholat maghrib aku baca Quran, terus ibu aku narik aku, karena kan aku di sana nggak tahu ya, maksudnya aku tuh pengen hafal, tapi aku nggak tahu tempatnya di mana, aku nggak tahu harus setoran ke siapa, ngafal Al-Quran itu kayak gimana sih, karena emang bener-bener dari nol gitu. Nah terus ibu aku tuh narik aku gitu, kamu seriusan nak pengen jadi seorang penghafal Al-Quran gitu? Iya bu, beneran gitu, pengen ngasih mahkota, aku bilang aku pengen ngasih mahkota sama baju kebesaran buat ibu gitu. Ya, meskipun mungkin nanti aku di dunia nggak terlalu bisa ngasih lebih ke ibu, tapi di akhirat nanti insya Allah aku bisa membahagiain ibu gitu loh di akhirat, karena kan kebahagiaan yang sebenarnya itu kan di akhirat ya, nggak cuma sebatas dunia aja gitu. Terus masih kebayang nggak waktu itu ekspresi ibunya gimana? Iya, kayak seriusan nak kok pengen ngapal beneran kayak gitu. Iya bu, beneran gitu. Terus itu kata-katanya luar biasa banget gitu ya. Iya, terus kayak seorang anak ke ibunya gitu. Iya bu, beneran aku pengen ngafal gitu. Terus ya waktu itu cuman ngapal biasa, ngapal per ayat juz 30 itu. Terus ketika itu aku kan udah niatin ya Allah pengen banget ngapal gitu. Terus tiba-tiba Allah bukakan jalan waktu itu pas 2016 itu kan aku coba tes SBM. Terus aku tuh cuma doanya gini, ya Allah, kan pengen kedokteran ya Allah, aku tuh pengen di universitas yang mendekatkan diriku kepadamu, cuman gitu aja doanya. Terus aku nggak tahu kenapa kepikirannya di Unila gitu. Jadi waktu cari itu kan fakultas kedokteran yang akreditasinya udah A, itu kan ada banyak, jauh banget loh ya. Iya. Kan ada 15 kalau nggak salah, ada 15 list fakultas kedokteran yang udah A gitu. Nggak tahu kenapa kebayang Unila, nggak tahu kenapa kayak udahlah pilihan kedua Unila gitu. Nggak tahu kayak ada yang mendorong untuk kesana gitu. Tapi udah tahu Unila itu di Lampung kan ya? Awalnya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kayak aku kira di Lampung itu Jawa loh awalnya. Ternyata. Karena aku punya teman orang Lampung kan. Tapi nggak kesesat kan Mbak? Enggak. Jadi waktu itu gini ceritanya. Aku tanya ke teman aku yang orang Lampung kan, Lampung itu Jawa mana sih? Jawa mana sih kamu Nisan, katanya Lampung itu Sumatera gitu, tapi Sumatera yang deket sih sama Jawa, tinggal nyebrang aja udah nyampe Jakarta. Terus udah milih kataku kan, terus ya udahlah ya gitu. Ibu aku juga udah bebas aja gitu. Terus pas udah kena di situ kayak ya Allah nak jauh amat, kayak juga teman-teman aku ngapain sih lu Son ngapain ngambil di Lampung gitu. Terus aku kayak ya juga ngapain dia gua ngambil di Unila, tapi tuh pada saat itu nggak tahu kenapa kayak hati aku tuh tergerak untuk memilih Unila. Karena setiap sholat itu aku mesti bilang gitu, ya Allah tempatkan di universitas yang terbaik yang mendekatkan diriku kepadamu, udah gitu aja. Nggak tahu kenapa. Nah jawabannya itu pas 1 tahun setelah itu ternyata ada MPQ itu. Aku merasa oh jadi ini jawabannya gitu. Mungkin kalau misalnya aku nggak di Unila gitu atau di univ lain gitu di Jawa, mungkin aku nggak bisa sampai saat ini, nggak sampai di titik ini. Nggak, who knows kan, nggak tahu, Allah kan yang tahu yang terbaik kan. Mungkin aku udah niat di situ, Allah bukain jalan, kalau di Unila ini kamu bisa loh jadi seorang penghafal gitu. Jadi aku ambil ibrohnya itu. Jadi setiap pulang kampung gitu kan naik pesawat tuh di atas, ya Allah kayak ngerasa ternyata rencana Allah itu indah banget gitu ya. Kayak aku tuh bener-bener nggak terbayang, aku tuh kuliah di Lampung itu nggak pernah terbayang sama sekali. Lampung di mana, terus juga kenapa nggak di Jawa aja, padahal di Jawa banyak yang ini lebih gitu kan. Tapi ya itu tadi hikmah yang aku petik itu lebih apa ya, menurut aku lebih ini banget daripada aku kalau misalnya di Jawa mungkin aku nggak bisa sampai saat ini gitu. Jalan doanya ya kita niatin dan Allah
buka jalannya gitu. Sesuai rencana Allah. Iya, gitu. benar. Tidak sesuai rencana kita gitu Iya, ya. benar. Mbak Sonia, mungkin ada banyak orang-orang di luar sana yang sebenarnya mau menghafal Al-Quran, tapi karena aku kan sibuk, aku kan nggak punya waktu gitu, apa aku bisa gitu kan ya. Tapi enggak loh, ternyata di sini tuh ada sosok yang kalian maksud gitu, yang menghafal Quran juga, yang sibuk juga gitu, dan menghafalnya ini di MPQ, di komunitas mahasiswa penghafal Al-Quran. Boleh nggak sih kasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah termasuk saya, kemudahan selama ngafal di MPQ, atau gambaran selama ngafal di MPQ, pengalamannya lah gitu. Silahkan. Pengalaman selama menghafal atau motivasi nih buat teman-teman biar kayak deskripsi tentang MPQ gitu lah. Jadi MPQ itu seperti apa gitu? MPQ itu apa ya? Ya wadah ya, maksudnya wadah bagi para mahasiswa yang emang pengen menghafal Al-Quran gitu, pengen menghafal Al-Quran tapi mereka sebagai mahasiswa gitu. Jadi nanti diharapkan emang goalsnya MPQ-nya kan kamu tuh nggak cukup jadi sarjana, lulusan sarjana, tapi kamu juga jadi lulusan penghafal Al-Quran gitu loh. Jadi 2 goals itu kan, tapi kamu juga harus seimbang gitu. Jadi jangan sampai karena terfokus pada hafalannya akhirnya kuliahnya keteteran, maksudnya nggak bertanggung jawab atas kuliahnya gitu. Jangan seperti itu gitu. Di sini kamu tuh punya 2 tanggung jawab, kamu sebagai penghafal Al-Quran kamu sebagai mahasiswa yang harus menyelesaikan studi kamu tuh juga gitu. Kamu jangan melupakan itu gitu, harus berjalan bebarengan gitu. Dan mungkin MPQ ngedukung dengan sistem yang sesuai dengan mahasiswa gitu ya. Jadi itu mendukung sekali karena jadwal kita kan dari pagi sampai sore ya kalau anak kuliah. Nah, MPQ itu nerima setorannya itu sore malam pun Ustadz itu sampai malam itu sampai jam 9-an itu masih nerima gitu. Tapi yang ikhwan sih, kalau yang akhwat dibatasin sih. Jadi ya maksudnya dengan seperti itu, kemudahan seperti itu tuh sayang kalau misalnya kita itu nggak memanfaatkan gitu loh. Udah ada wadah nih buat kalian para mahasiswa yang pengen ngafal Al-Quran, ya kenapa kamu nggak ikut gitu kalau misalnya kamu pengen ngafal? Karena emang waktunya itu tentatif banget loh, bisa jam berapa malam pun kalau emang kamu sibuk dari pagi sampai malam gitu, misalnya kuliah, organisasi atau ngerjain tugas, malam bisa setoran gitu. Jadi nggak ada kata untuk nggak setoran gitu loh sebenarnya. Bisa gitu. Cuman ya, kemauan aja kan, mahasiswa kan banyak kan males ya, maksudnya males apa ya, udahlah ngapain sih ngapal gitu kan. Ya balik lagi, kalau menurut aku sih lebih apa ya, kita kan masa muda nih, ya ngapain sih, maksudnya sayang gitu masa muda kalian cuman nongkrong di kafe atau ke mall atau ke bioskop aja gitu. Padahal kan masa muda itu kan masa produktif ya, dimana kita tuh lagi sehat-sehatnya gitu kan. Terus juga Allah itu akan mempertanggungjawabkan masa muda kamu gitu. Buat apa masa muda kamu, daripada kita nanti nyesel di akhir pas tua nanti, ya kenapa aku nggak ibadahnya maksimal pada saat waktu muda. Karena kan pasti pas di tua nanti sistem kita kan semuanya udah lemah gitu kan, organ-organ kita udah lemah, kita udah nggak mampu untuk beribadah maksimal gitu. Ya pas masa muda ini ya udah gitu. Jadi MPQ ini udah bener-bener ngasih yang enak lah gitu, udah ada wadahnya, udah tinggal masuk aja gitu. Mau nggak kita struggle gitu, kuliah ngafal gitu. Jadi gitu ya teman-teman, jangan takut untuk mulai menghafal walaupun kalian seorang mahasiswa yang sibuknya luar biasa. Karena di Universitas Lampung telah menyediakan komunitas penghafal Al-Quran yang akan mendukung sistemnya itu mendukung kalian dalam belajar serta dalam menghafal gitu ya. Intinya bisa. Gak ada yang nggak bisa gitu. Jadi ayo daftar. Punya banyak juga tuh yang dokteran hafal Al-Quran lulus juga tepat waktu banyak. Iya banyak. Jadi ya nggak ada kata buat enggak gitu, nggak ada alasan lagi lah gitu. Sebelum kata menyesal datang. Oke, Mbak, boleh dong dikasih closing statementnya dari Mbak Sonia sendiri buat kita yang baru mulai menghafal, yang lagi futur dan lain sebagainya, motivasi lah gitu. Silakan Mbak. Ya mungkin untuk yang para pemula, kalian itu niatin dulu. Yang pertama itu perbarui niat, itu yang paling penting. Kamu tuh niat menghafal Al-Quran itu untuk apa gitu, untuk ikut gaya-gayaan lah, tren
tren inilah, tren karena kan lagi tren ya menghafal Al-Quran, cuman ikuti tren gitu, atau untuk apa gitu kan. Yang pertama kan yang jelas untuk Allah gitu kan. Ketika kita udah niatnya udah benar, nanti ya itu Allah akan kasih jalan keluar gitu. Kayak aku tadi, kayak aku nggak nyangka lo bisa sampai kayak di Unila gitu, ngapain gitu kan. Ternyata oh iya, aku bisa join di komunitas ini gitu, aku bisa ngapalin Al-Quran yang mungkin aku di luar sana aku nggak bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi pertama niatin dulu, terus yang kedua kamu juga sungguh-sungguh gitu, sungguh-sungguh emang pengen benar-benar ngafal gitu. Terus juga cepat menghafal itu bukanlah sebuah prestasi gitu, tetapi prestasi yang sebenarnya adalah ketika kamu mampu istiqomah dalam menjaga hafalan kamu. Ini berlaku juga untuk teman-teman yang udah selesai setoran hafalan 30 juznya. Karena kebanyakan itu teman-teman ketika udah selesai 30 juz itu ngerasa ya udah lepas tanggung jawab, aku udah nyelesain 30 juz, jadinya setorannya itu malah turun gitu, malah gak setoran gitu. Padahal kan menjaga itu lebih susah ya daripada memulai gitu ya. Kalau misalnya kita awal-awal itu kan masih semangat, oh iya ngejar, apalagi dilihat 3 juz lagi, 5 juz lagi, kayak cepet gitu kan ngafalnya. Tapi ketika udah selesai tuh semangat itu akan turun gitu. Nah maka dari itu carilah teman-teman atau lingkungan yang mendukung gitu. Ketika kamu meninggalkan lingkungan yang mendukung kamu untuk menghafal, ya udah kamu bakalan turun terus gitu. Nah bagaimana agar kita stagnan di posisi itu? Seenggaknya kita tetap lah, meskipun kita nggak naik, seenggaknya tetap stagnan, nggak turun gitu. Ya udah cari lingkungan yang mendukung, komunitas yang mendukung. Jadi ketika kamu futur, ya kamu bisa disemangatin sama merekanya ngafal. Oh iya, aku juga ngafal juga gitu. Ya dapet double motivation nih buat si pemula dan si yang sudah selesai gitu ya. Yang buat pemula niat pertama, dan setelah itu jangan cepet-cepetan gitu, karena prestasi yang sesungguhnya itu bukan kalian cepat menghafal, tapi saat kalian mampu istiqomah murojaah gitu ya Mbak ya. Masya Allah, udah banyak banget nih kita sharing-sharingnya bareng Mbak Sonia. Semangat ya Mbak koasnya. Iya. Semoga lancar. Hati-hati ya Mbak, apalagi ini lagi musim pandemi gitu. Iya. Jaga kesehatan Mbak Sonia gitu. Oke, makasih Mbak Sonia. Terima kasih udah mau hadir di podcast Peradaban Quran kali ini. Oke, sekian podcast kali ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman gitu. Tolong dukung kami dengan cara like, comment, share, and subscribe pada channel YouTube kami di MPK Channel. Mari bermanfaat bersama. Terima kasih semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.